Sana po bongkar. Iya. Kami dari Rampas Bermadas ya Pak ya. Bermadas sampah. Jadi Rampas itu singkatan dari Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto. Kebetulan saya pengurus DPP. Hubungannya dengan Gerindra? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kebetulan saya dari pengurus DPP, saya sebagai ketua Permisi. ini Pak Muhammad Yasin sebagai ketua DPW Rampas Jawa Timur, DPD Sidoarjo Pak Amir, kebetulan mereka juga dari Ormas, dari Ormas Madas. Ormas Madas. Nah ini baru kelihatan Madasnya. Madas apa singkatan? Madura asli. Madura asli. Teman saya ini Madas juga. Ada naturalisasi Pak. Naturalisasi. Swastani Pak. Swastanisasi. Iya. Kebetulan saya mewakili DPP Majuan Rampas. Kebetulan dengan kehormatan kita pada saat ini Bapak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Marsikal TNI Purnawirawan Iman Supaat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dan yang ketiga, Haji Tony Sunartono, Ketua Jokowi Center Unggul Indonesia Maju. Dewan Pembina kita, Letnan TNI Purnawirawan Aken Putranto yang saat ini Letnan Jenderal Staf. Sekarang Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Saya konco materi itu. Baik, dia Pak. Di Malang, dulu kan dia. Baik, beliau Di Malang. Dia welcome Pak kita. Teman menteri itu. Yang kedua Agus Gonggong, salah satu ajudan Prabowo kader Gerindra. Dan yang ketiga Bapak Doke, tokoh masyarakat Pulau K atau Maluku. Dewan Penasehat di Rumah Juang Rampas, Pak Billy Arman, Staf Kepresidenan Republik Indonesia. 2. Letjen TNI Purnawirawan Ide Bagus, Purwalaksana, Staf Khusus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ketua Umum dalam Rumah Juang Rampas saat ini Bapak Teguh Helmi. Izinkan saya sebagai pengurus DPP Rumah Juang Rampas, saya mengapresiasi sekali kepada dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes Polisi Gatot Sugeng Susanto Sarjana Hukum, Kepala Seksi Migrantas, Kepala Seksi Rehabilitas, Kepala Seksi P2M Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat. Kalau di MPP provinsi dulu Pak ini Marzuki ya? Teman Aceh. Oh iya. Sekilas dari organisasi Rumah Juang Rampas didirikan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2018 dengan maksud dan tujuan menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan platform menuju Indonesia Maju. Direalisasikan dengan cara yang meliputi 1. Menyusun kebijakan, studi dan rencana aksi. 2. Mengagitasi partisipasi masyarakat dan pembentukan budaya politik atau etika politik dalam upaya menjaring pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik dan benar-benar merupakan pilihan rakyat. 3. Berperan mendukung kritik membangun kebijakan pemerintah pusat daerah sesuai tupoksi hierarki organisasi demi terlaksananya pemerintahan yang transparan, bersih, moral, dan santun. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perubahan di Perpu Nomor 2 Tahun 2017 garing Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, kami organisasi Rumah Juang Rampas, Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto ingin berperan secara sinergitas positif dan kritik solutif terukur dengan pemerintahan dan masyarakat atau swasta untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ini didirikan, yaitu menuju Indonesia Maju serta mensukseskan visi misi Astacita Pemerintahan 08 Prabowo Subianto Gibran menuju Indonesia Emas 2045 atau komando Ketua Umum kita Teguh Helmi. Itu sedikit mungkin paparan dari Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat, Rumah Amanat Mandiri Prabowo. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang Rumah Juang Rampas. Kemudian Pak Ketua DPW yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan salam bersilaturahmi. Kembali saya sampaikan apresiasi ke Pak Kepala BNMK Sidoarjo, Pak Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto, Pak Kasih Brantas, Pak Mublis, Pak Kasih Bagas, AKP Bagas, Pak Kasih Rehabilitasi, Pak Mublis, Kasih Pintu M-nya siapa? Iya. Saya mau Karena kayaknya kita akan di 2M-nya yang banyak. Siap. Anut katanya. Bersama kami Pak, selain ketua sebenarnya ada advokat DPW Jawa Timur, cuman karena ada Pemda Batu nggak bisa hadir, ada OKK juga nggak bisa hadir, dari sekretaris DPD Jawa Sidoarjo Pak Dedi, Pak Brahmana pengacara bendahara sebagai pengacara juga ada di rumah sakit, kemudian lawyernya Pak Wasi itu yang di sebelah baru datang bersama-sama Bu Inu selaku jurnalis. Izin Pak, kita sudah tahu semua bahwa sekarang lagi ramai polemik yang bikin saya agak resah dan gelisah, yakni adanya konotasi bahwa ormas ini premanisme, tapi premanisme berkedok ormas lah. Izin rampas tidak seperti itu, apalagi pembina kita Pak Prabowo di situ. Kami sudah dari awal diminta dan tidak diperbolehkan untuk rame-rame di jalanan yang kontraproduktif. Kami kalaupun mau kritis yakni dengan cara-cara yang lebih ke diskusi, itu yang ada di rampas Pak. Saya Pak Yasin, saya ketua DPW Jawa Timur. Saya tadi bilang terkait PMDM, saya juga mantan di situ. Saya juga minatnya Pak Arman di Bandar Kopi, rehabnya beliau. Saya juga kali rapat di ruangan beliau yang di. Tapi sekarang udah enggak? Ada sedikit konflik kemarin. Intinya bukan konflik ya. Saya minta ke Pak Jenderal agar dibentuk DPW Madura, mengingat garis merah itu. Pak Arman waktu itu menyetujui, cuman yang jadi Jawa Timur agak mungkin kehilangan ini. Kalau urusan sosialisasi bisa dicek ke Pak Enrico, kebetulan beliau juga di KMDM dulu. Dr. Eriko, Dr. Eriko, Ada di ya, beliau. Saya termasuk juga terkait kampung Sinar. Waktu program COVID itu, sebelum COVID, saya yang mensendirikan kabar umum di NNP. Saya berkenalan dengan Bupati sebagai sebangkulnya untuk memperoleh anggaran dari Bupati Bangkalan terkait kampung bersinar. Zamannya Pak Priambada juga dulu saya pernah bikin acara di Bangkalan, di Kamal. Saya juga Pak Priambada, Pak Asis, Pak Kolose, Pak Kolose, siapa lagi itu Pak Asis, Pak Aris terakhir ini. Kalau di Pak Aris saya sedikit tak demo, tapi kritis, demo itu langsung disuruh masuk ke Sesawung Gading dan peredaran narkotika. Ya, disipati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104 sampai 108 ya Pak ya. ya. Sesuai dengan surat permohonan kami, di sini kami akan ada beberapa poin materi terkait kami. Pertama dari silaturahmi, fasilitas yang mungkin bisa kami tunjuk dari Pak Komandan dan bisa disebutkan masalah. Kemudian ada sedikit nantinya Dari BNMK Sidoarjo ini yang dari sini ini Kasubag Umum saya, Budias namanya. Terus kemudian sebulan ini Pak Mublis ini Kadin Rehabilitasi, ya.
Nah, sebelahnya Pak Herman itu sama-sama dengan Pak Muklis di bidang rehabilitasi juga. Nah, sebelahnya lagi itu Pak Bagas, itu Kadin Berantasnya. Nah, sebelahnya lagi itu juga bersama Pak Bagas di pemberantasan. Nah, untuk pencegahan, nah itu Pak Yusuf di belakang itu. Jadi kita ada 3 seksi ya, seksi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Ya, kita BNNK di Jawa Timur ini, untuk seluruh wilayah Jawa Timur itu baru terpenuhi atau ada BNNK kabupaten kota itu baru 18 dari seharusnya 38 ya, 38 atau 39, tapi ya 38 karena di Perak itu mungkin bisa ikut Surabaya ya, jadi baru ada 18 ya, belum separuhnya. Nah, sebetulnya memang kalau bisa dikatakan kita terengah-engah gitu ketika kita harus berjalan, apalagi harus berlari gitu ya. Tetapi ya itu memang keadaannya seperti itu. Ini sedang kita upayakan terus. Itu yang kemarin terbaru itu adalah Banyuwangi. Banyuwangi itu belum lama ya, belum lama terbentuk. Itu pun karena mempernya itu mantan Bupati Banyuwangi, Pak Anas itu baru ya, kita memaklumi lah mungkin terkait dengan anggaran yang memang kan luar biasa. Nah, sehingga kayak kita ini anggaran kita, ya, anggaran kayak tempat saya lah contohnya, nggak sampai 2 miliar. Itu pun sebagian itu adalah gaji tenaga kerja kontrak yang di sini jumlahnya itu lebih dari separuh. Sedangkan kekuatan kita, keberadaan anggota di sini kita sekitar 36 ya, 36 itu separuh itu tenaga kerja kontrak. Nah, ya itu. Tapi kalau kayak kita ini kebetulan saat ini kebijakan dari atas itu untuk penyidikan itu di hari otomatis ya, meskipun kita ada atas itu ya, kita oke melakukan lidik atau segala macam itu, tapi nanti hasil penyelidikan diinginkan ke atas. Nanti kalau atas itu perintahkan juga kalian tidak lanjuti, tapi kita tidak lanjut. Itu seperti itu. Jadi sehingga untuk saat ini kita memang lebih banyak atau lebih concern terhadap masalah pencegahan, sosialisasi, kegiatan bersama dengan stakeholder lainnya. Yang kalau kita lihat untuk saat ini karena memang perintah dari Presiden itu tidak langsung menyebut tentang masalah narkoba, sehingga kerjasama dan juga kita sudah mulai melihat instansi lain ya, baik itu TNI, terus kemudian pemerintah daerah ini juga mulai giat untuk melaksanakan itu. Gitu. Ya termasuk saya lihat juga perkembangan teman-teman yang ikut memberikan perhatian terhadap masalah narkoba ini sekarang juga sudah mulai tampak gitu. Ya, kayak kemarin itu saya juga baru menerima audiensi dari GMDM, Gerakan Mencegah dan Mengobati. Itu kebetulan ketua umumnya di Jakarta itu juga mantan deputi pemberantasan ya, Pak Arman Depari. Nah, kemarin baru berkunjung ke sini, itu pun dari ya sama Pak Loya. Lanjut. Oh. Siapa Pak? Atur sun laporan. Loya. Saya hanya sebagai. Oh iya. Jadi sama komposisinya kemarin itu juga dari pengurus provinsi sama teman-teman dari Sidoarjo. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa paling tidak kedatangan dari teman-teman ini bagi kita itu membawa angin segar. Artinya kami jadi merasa tidak sendiri.
yang memberikan perhatian terhadap masalah narkoba. Gitu. Ya, paling tidak ya kedatangan rekan-rekan di sini menambah amunisi kita, gitu ya. Ketika kita harus melakukan perang, gitu kan, mas amunisi udah mulai habis. Nah ini kebetulan datang lagi dukungan, ya. Ya, kalau mendukung, ini dukung loh, ya wah, itu, nah, gitu. Yang penting yaitu prinsipnya atau dasar pemikiran kita adalah gimana caranya agar keberadaan kita itu mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Kita prihatin bagaimana perkembangan. Ya memang Sidoarjo bisa dikatakan bahwa kita belum terlalu parah meskipun peredaran gelap narkoba itu kita tidak menutup apa istilahnya telinga, menutup mata bahwa perkembangan itu sudah sampai ke pelosok-pelosok, gitu ya. Kalau di daerah Jawa Timur itu